Gus Nur kena lagi. Melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum, hukum. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Begitu. Halo. Itu seperti Sugeng Nur Harja. Dia mencontohkan, mengimajinasikan ucapan Gus Yakut dengan praktek yang dia lakukan. Nah, ini sangat bertentangan ini. Maksudnya bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu. Justru yang penistaan agama, justru yang kemudian penistaan azan itu Sugeng Nur Harja. Dia benar-benar menyamakan, mencampur adukan antara azan dengan gonggongan anjing. Nah, ini penistaan azan, ini jelas. Yang dimaksud oleh Gus Yakut bukan seperti itu. Tetapi Sugeng Nur Harja menafsirkan omongan Gus Yakut dengan prakteknya yang sangat brutal. Terutama Sugi sendiri juga selalu banyak sekali dalam setiap ceramah maupun statement-statement itu tidak melihatkan apa yang disebut guidance of Islam, panduan Islam itu sendiri, tapi justru membuka konfrontatif terus dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal dalam Islam sesungguhnya. Nah, inilah karena saudara Nur Sugi ini mungkin karena emosi mungkin. Karena dulu dia masuk penjara itu karena memang dipenjarakan sama teman-teman Ansor. Gus Yakut juga menjadi saksi di persidangannya dia. Sehingga mungkin saudara Nur Sugi ini karena memang ya ngapunten ya ngajinya kadang-kadang mungkin bisa ngaji tapi nggak dipakai gitu loh. Ini kalau terus-menerus, maka saya katakan di depan tadi, barangkali tidak akan berhenti kasus Nur Sugi ini. Nanti akan ada muncul apa lagi. Ya, karena bahan untuk membuat keributan dan viral dan dikenal dan menghasilkan monetizing ya, itu memang ada banyak itu. Dengan cara-cara kayak begini dan memanfaatkan kondisi negara kita, masyarakat kita yang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Jadi ya terlepas dari apa yang dilakukan Pak Kapitra dan Pak Yai Rofi ini sebagai solusi yang tepat dan efektif, mungkin juga kita perlu memikirkan solusi-solusi yang lain karena kita juga harus memperhitungkan yang lebih panjang lagi. Jangan-jangan ini makin lama bukan makin berhenti orang-orang model ini, tapi makin banyak yang begini. Ini juga penghinaan. Dan lagi-lagi hari ini setelah dia keluar dari sel, dia kembali membuat narasi-narasi yang tidak benar, berita-berita hoax, fitnah terhadap Menteri Agama. Bahkan di dalam video tersebut dia secara terang-terangan menghina azan. Perlu kita garis bawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama boleh kita ulang pada video yang lebih dari 2 menit, lebih dari durasi 2 menit. Videonya tengah tirukan suara anjing berujung ini bentuk pelecehan azan. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli membagikan sebuah potongan video menampilkan Sugi Nur alias Gus Nur yang tengah mengumandangkan suara azan dengan menyelipkan suara mirip gonggongan anjing. Gus Nur memberagakan suara mirip anjing sambil azan sebagai contoh untuk menyindir pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Guntur pun bereaksi kalau justru Gus Nur yang telah menistakan agama. Saya mengecam pelecehan Sugi Nur ini. Menteri Agama tidak sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Malah contoh yang ente pertontonkan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap azan. Versi lengkap cek menit 12.00. Begitulah kata Guntur di akun Twitter.